Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang guru penggerak. Yang salah satu adalah adanya pengimbasan praktik baik budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan di sini intinya kami tidak serta-merta menghubungi Bapak Ibu, tapi ini kami akan berbagi pengalaman apa yang kami peroleh dalam proses pendidikan guru penggerak. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi perilaku manusia. Baik, di sana kita bisa melihat adanya Mr. Diane Gosen dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Di sini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Sebenarnya mereka juga akan menghindari permasalahan yang akan muncul dan akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka di sini motivasi ini termasuk dalam sifat eksternal. Selanjutnya adalah motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang mana orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka mereka mengeluarkan sebuah tindakan untuk mendapatkannya, baik berupa pujian dari orang lain yang menurut mereka adalah penting, yang mana mereka akan meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah dengan adanya pengakuan atau imbalan. Yang mana motivasinya akan bersifat eksternal. Dan ini yang ketiga. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Dan mereka bertanya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka menurutnya adalah baik. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang akan memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Artinya motivasi yang ketiga adalah timbul pada dirinya sendiri. Nah, ini kita langsung tanya jawab Bapak Ibu ya. Jadi kami nanti memberikan ada semacam pertanyaan reflektif. Jadi mohon Bapak Ibu untuk berpartisipasi untuk memberikan pendapat. Di sini Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi
situasi di mana Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu sendiri, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Bapak Ibu tetap memilih melakukannya? Padahal Bapak Ibu tahu akibatnya akan menyakitkan. Kemudian Bapak Ibu akan mungkin akan dikencang secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Bapak Ibu perjuangkan dan Bapak Ibu lindungi? Yang mana saat itu Bapak Ibu sedang menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan cukup kompleks Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat motivasi yang sudah saya sampaikan tadi, hal-hal yang mungkin di dalam hati yang tidak sesuai dengan keinginan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya. Artinya apakah dari keadaan dari peserta didik, atau mungkin dari sisi peraturan di sekolah itu sendiri yang mana tidak sesuai dengan keinginan. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Nah, tujuan daripada misi positif itu adalah apa? Ya, pastinya motivasi yang terdapat dari tiga motivasi yang tadi yang diharapkan. Jadi motivasi yang ketiga, yang bagaimana? Artinya diharapkan adalah untuk kita akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki dan mereka percaya. Ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi implisit yang berdampak jangka panjang dan motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi seakan-akan kita dengan adanya hadiah, reward itu akan banyak kita hindari. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi dari nilai-nilai yang mereka hadiah. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita, upayakan untuk selalu menanamkan adanya percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, ini mohon pada Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang pastinya akan kita sampaikan. Bagaimana cara Bapak Ibu sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini pada murid-murid kita? Kami yakin Bapak Ibu selama ini sudah secara tidak langsung, secara tidak sadar akan memberikan penanaman disiplin yang sifatnya positif. Nah, di sini boleh Bapak Ibu untuk memberikan sumber saran atau pendapat yang mana apa sih yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama ini dalam memberikan atau menanamkan disiplin positif, terutama di kelas. Monggo, ada yang mau mengatakan? Ya, Pak Adil. Baik, terima kasih Pak Ali atas paparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu slogan yang sering Pak ungkapkan. Kita selalu guru patut diguru dan diguru. Omongannya diguru, perbuatannya diguru. Kalau misalnya saya pada anak-anak mengatakan, Mak, kita di sekolah ini seyogyanya jam 7 itu sudah masuk. Ya saya berusaha paling tidak 7 kurang 5 atau 7 kurang 10 menit atau bahkan setengah 7 saya sudah ada di sekolahan. Begitu juga kalau ke kelas. Saya seringkali masuk kelas itu anaknya belum ada.
7 saya sudah, apalagi LCD-nya error. Selama ini misalnya saya mobilnya pindah ke radiologi, mesti setengah 7 itu saya sudah botol-botol salon, masak LCD, siapkan laptop. Nah baru anak-anak muncul. Sementara itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adil. Beliau menyampaikan bahwa salah satu disiplin positif adalah kehadiran tepat waktu. Artinya Pak Adil, ya pastinya sudah kita semua tahu bahwa sekolah kita sudah menanamkan disiplin pertama kehadiran. Yang mana jam 7 tepat itu diupayakan anak-anak sudah berada di kelas, itu diupayakan minimal ada di lingkungan sekolah. Dan di sini adalah upaya salah satu disiplin yang positif. Artinya dengan kita memberikan contoh seperti teladan dengan kehadiran datang lebih awal, tepat waktu, itu akan anak mempunyai rasa kemandirian juga dan akan berhasil pepatah tadi Pak ada yang sangat dan pikir dari yang mana perilaku kita, tindakan kita akan selalu menjadi contoh, sering teladan bagi anak didik kita. Ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu, monggo di Mursahin, Pak Suyoso, monggo kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu memberikan saran, masukan, dan untuk materi yang saat ini adalah kita semua. Silakan Pak Mursahin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba apa yang Bapak Ali berikan tentang bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa kita. Kita menggunakan landasan ingat sosum keluarga Pak Aryo tadi, ingat sosum keluarga iman dengan suatu kebutuhan daya. Saya kira dengan 3 semboyan itu sebenarnya sudah tercakup. Di depan kita memberi contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang kita mendorong untuk berbuat baik. Tetapi tidak semudah itu. Anak satu kelas itu memang ada perilaku yang berkecenderungan nyeleneh. Apa itu nyeleneh? What is nyeleneh? Memang di agama itu juga ada, setiap 41 orang, perkumpulan 41 orang itu ada satu yang nyeleneh itu ada. Entah itu lucu, entah itu berbuat nggak baik, nggak disiplin, itu ada. Namun kita sebagai guru tidak kurang akal. Contoh, kami sebagai guru olahraga sering di lapangan, seringkali Bapak Ibu gurunya sudah menunggu di lapangan, anak-anak masih lama. Alasannya, Pak, kamar mandinya berjubel gantian sampai 10 menit, 15 menit. Nah, tentunya kami sebagai guru sudah mengingatkan, sudah mengambil tindakan. Nah, besok jangan sampai terulang kembali. Bagi yang telah, nanti lari keliling lapangan pemanasannya yang teman-teman yang telah 5 kali, kalian yang telah bisa 7 kali. Secara langsung memberikan hukuman, tetapi tanpa disadari bahwa itu sudah merupakan tindakan yang positif. Kalau teman yang tidak telat, dia lari keliling lapangan 5 kali, yang telat 7 kali. Pak, kalau nggak kuat gimana? Kuat. Ukuran untuk lari lapangan basket itu nggak seperti lapangan sepak bola. Ya, Bapak Ibu sudah bisa mengukur, atau kita semua sebagai guru sudah memberikan takaran ukuran kepada siswa kita. Jangan sampai kalian sekolah begini. Sekolah minta uang transfer, minta uang jajan, sampai sekolah tidak belajar, tidak mendengarkan, bahkan sering membuat gaduh, membuat onar di sekolah. Kita sering memberikan pengarahan, kalau kamu berbuat seperti itu, nanti telah kalian dewasa, saya istilahkan walayahya,
hidup gak bermutu ngabisin biaya. Ya, walaya mutu walaya aja, hidup gak bermutu malah ngabisin biaya. Bagaimana ngabisin biaya? Setiap hari paling tidak minta uang transfer untuk beli bensin, untuk jajan, untuk yang lain-lainnya. Ya, itu kalau kita kumpulkan sudah banyak. Maka daripada kita ngabisin biaya, ngabisin waktu, tenaga, pikiran, yuk kita berubah untuk berbuat yang lebih baik. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih kepada Pak Musahir. Selanjutnya pada Pak Ahmad Suyoso, saya mau menyampaikan pendapatnya. Berusaha Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan masalah disiplin positif. Artinya bahwa kalau di situ ada disiplin positif, artinya ada juga disiplin yang negatif. Nah, menurut saya disiplin positif itu adalah kedisiplinan itu yang muncul tumbuh dari kesadaran pribadi. Disiplin juga sebenarnya, tapi kalau misalnya negatif, manakala mereka disiplin itu tapi karena takut mungkin hukuman seperti yang disampaikan tadi, mungkin hanya ingin mendapatkan hidup. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana kita menumbuhkan kedisiplinan positif yang muncul dan tumbuh dari pribadi. Ini kadang-kadang juga perlu adanya kekonsistenan kita, kekontinuan kita untuk menumbuhkan atau menanamkan sifat-sifat disiplin itu kepada anak tanpa mereka itu melaksanakan itu bukan karena embel-embel tertentu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang barangkali seringkali disebut dengan menanamkan karakter atau pembiasaan. Ya mungkin tadi Pak Ali menyampaikan bahwa guru itu adalah guru dan guru. Tapi menurut saya, meskipun kita memberikan contoh, guru itu memberikan contoh dengan bisa digugu dan ditiru, saya yakin itu tidak akan mengenal kalau seumpamanya kita tidak berupaya untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap anak. Karena nyatanya bahwa meskipun kita bersikap disiplin, kita terpaksa dan sebagainya, tapi juga masih ada anak yang kemudian tidak mengikuti apa yang kita. Tapi paling tidak juga bisa menjadikan satu contoh, ya, sehingga nanti anak akan mengenal. Nah, oleh karena itu kekonsistenan, kekontinuan dalam menanamkan kedisiplinan ini yang barangkali perlu kita demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mas Yosa. Tadi pada pendapat dari Pak Musahir yang mana dalam kegiatan pembelajaran olahraga khususnya Bapak ya mungkin juga melihat anak-anak kalau sekiranya rasa jam olahraga itu kayak terlalu di kelas. Alasannya ada saja. Jam saya jam olahraga. Tapi ada beberapa anak masih ada di kelas. Artinya dari Bapak, saya apa yang Bapak lakukan itu ya ada sudah mencerminkan disiplin atau budaya positif. Nah, di sini tadi ada berguna dengan adanya konsekuensi Bapak ya. Kalau misalnya tidak hadir ke apapun, maka akan ada pemanasan 5 kali. Tapi kalau kemarin itu adanya pemanasan sebanyak 7 kali. Nah, ini nanti kita akan membahas bagaimana kita membedakan adanya hukuman, konsekuensi dan adanya restitusi. Nah, ini insya Allah kami akan sampaikan. Kemudian dari Pak Mas Yoso, ya, dengan adanya disiplin itu ada dua perbedaan. Pasti ada disiplin positif dan adanya disiplin negatif. Karena untuk melakukan adanya disiplin positif bagaimana? Tadi Pak Mas Yoso menyatakan adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut itu bagaimana? Dan adanya konsistensi dan adanya kontinuitas. Terima kasih Pak Mas Yoso. Cukup Bapak Ibu, ada masalah lagi pendapatnya? Saya lagi. Pak sesuai sama KM di September. Monggo. ID karena sudah siap. ID. Iya, terima kasih ID. Mau pengertian ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Maaf atas keterlambatan saya.
siswa saya senang sekali kalau saya terlambat. Iya. Yang ingin saya katakan, disiplin itu hanya bisa perilaku disiplin hanya bisa dikerjakan oleh orang disiplin. Kalau kita meminta pihak lain untuk disiplin, sedangkan kita sendiri tidak disiplin, ngelepol. Dan itu bisa dilecehkan jadi blunder. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin adalah kesadaran seperti yang disampaikan oleh Pak Yoso. Jadi memang pada awalnya disiplin itu harus memaksakan. Seperti peraturan apapun di negeri ini itu pasti bersifat mengikat, memaksa supaya warga negara itu menjadi tertib. Loh, aku aslinya pinter, cuman gak ada yang tahu gitu. Jadi kalau kita mau menanamkan disiplin untuk siswa-siswa tertentu memang harus ada paksaan dulu. Nanti toh lama-lama dia akan terbiasa. Mudah-mudahan dari biasa itu menimbulkan kesadaran bahwa disiplin itu penting. Karena dari keberhasilan orang hidup itu, disiplin itu menempati posisi atas loh, bukan di posisi bawah. Justru IQ itu di posisi bawah. Malah di antara 18 dia tidak termasuk. Thank you. Terima kasih Pak Sir. Ada Pak Edisator. Jadi silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Berkenaan dengan menanamkan nilai disiplin positif kepada peserta didik, yang jelas masing-masing dari kita sebagai pendidik itu mempunyai gayanya masing-masing untuk menanamkan sikap disiplin tersebut. Karena apa? Yang jelas gaya saya dengan gaya Pak Seset pasti berbeda. Gaya saya dengan gaya Pak Taslim juga berbeda. Jadi dari gayanya masing-masing nantinya akan menimbulkan disiplin positif kepada peserta didik. Saya menambahkan Pak Seset, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, kata Pak Seset. Tetapi ada tambah satu lagi, peraturan itu juga bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kalau seandainya dari peraturan tersebut itu tidak berjalan, akan dilakukan tindakan yang pertama persuasif. Persuasif itu maksudnya ya menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik dengan memberi sedikit bimbingan atau nasihat. Kalau persuasif ini tidak bisa, kita akan melakukan tindakan represif, yaitu tindakan sedikit menjurus ke kedisiplinan, yaitu dengan menghukum anak tersebut. Dalam arti kata menghukum ini ya sebatas seorang pendidik menghukum peserta didik dengan gaya masing-masing. Ambil contoh, kalau dalam kelas tersebut ada siswa yang ribut, kalau saya volume suara saya keraskan lagi. Kalau masih tetap ribut, anak itu tak suruh pulang. 10 menit kemudian anak situ kemudian saya perbolehkan untuk masuk kembali. Dengan tindakan tersebut, anak tersebut kemudian masuk kelas, kemudian akan duduk manis. Seperti kemarin saya ngobrol dengan Pak Samo, peserta didik itu ada 5D ya Pak Samo ya. Datang, duduk, diam, dengarkan, ditelaah materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Mungkin itu saja, intinya masing-masing guru memiliki gayanya masing-masing dalam menanamkan disiplin positif kepada peserta didik. Terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa sekali tadi katanya ada gaya yang berbeda-beda ya Pak, antara satu guru dengan guru yang lainnya. Nah ini saya juga tertarik dengan gaya mengatur, mengikat dan memaksa.
Nah, ini tanggapan dari Pak Alim sendiri gimana? Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Setiadi dan Pak Edi Sartono. Artinya dengan adanya disiplin positif di sekolah kita, artinya tujuannya adalah baik untuk kita dan untuk peserta didik. Tadi Pak Setiadi sudah menyampaikan beberapa hal, artinya ya, artinya dengan perilaku disiplin itu tetap diawali pada dirinya yang punya disiplin juga. Kemudian penegasan juga dari Pak Setiadi terkait dengan disiplin itu juga ada kesadaran. Kemudian adanya memaksa dan mengikat. Dengan adanya hal itu maka akan timbul rasa kebiasaan. Kemudian ya, kesadaran untuk mengikuti daripada apa yang ada di sekolah. Dari Pak Edi Sartono, ya, beliau berasumsi bahwa sekarang dulu mempunyai daya disiplin yang berbeda-beda yang ditanamkan kepada peserta didik. Ya, monggo. Sekiranya itu yang terbaik buat anak didik kita, artinya semuanya tetap kita dukung. Dengan adanya representatif atau representatif gitu ya, dengan adanya nasihat, kemudian ya persuasif dan ya represif, dengan adanya nasihat, kemudian dengan adanya nasihat, kemudian adanya tindakan yang lebih bersifat menghukum. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita sedikit membedakan. Kita harapannya menghukum kepada anak itu persepsinya akan berbeda. Kita akan sedikit mengubah dari bahasa untuk ke ranah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kami akan sampaikan. Dan kemudian dari prinsip 5 ini tadi mungkin dari Edi Sartono dan sama tadi bisa menjadi ide gagasan bagi kita semua. Artinya dengan ini adalah datang duduk diam dengarkan dan ditelaah. Terima kasih Pak Ali Sudi, monggo. Yang disampaikan ini tadi dari definisi ini kita bagi pengertian ini. Iya, baik Bapak, terima kasih. Nah, di sini tadi kami akan ini tadi kenapa bahasanya dari pertanyaan dari disiplin positif seperti apa yang Bapak itu terapkan terhadap anak didik kita di kelas. Nah, artinya Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapat dari Bapak Ibu semua yang mana itu Bapak Ibu untuk melaksanakan adanya disiplin positif sendiri. Nah, ini masih berlanjut Pak Seth. Saya sampaikan dulu isi dari materi saya. Menurut Bapak Ibu dari 3 jenis motivasi yang saya sampaikan, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid dari Bapak Ibu di sekolah? Ya, tadi yang pastinya motivasi yang mana? Ya, kita flashback Bapak. Ya, kira-kira motivasi yang mana ya? Saat ini Bapak Ibu melihat secara langsung anak didik kita itu mempunyai motivasi yang seperti apa? Apakah di nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka anak merasa terkonsentrasi di sana. Apa yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau mungkin dari Bapak Ibu untuk anak-anak saya yang warnanya saya mengambil peran dari dulu gitu. Ya, karena ada kalanya penghargaan ini untuk mengapresiasi, artinya anak-anak juga akan termotivasi, begitu ya. Ada yang ketiga, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Iya, sebelum nomor 1 buat saya. Iya.
untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Artinya selama ini anak-anak maaf ya dalam pekerjaan tugas, PR, kemudian atau hal yang bersifat dengan pembelajaran yang kemudian. Nah, ini di sekolah kita harapannya apa? Ya, harapannya yang kita harapkan motivasi yang lebih ideal dan yang pastinya lebih tepat adalah di poin. Artinya apa? Harapannya adalah anak kita akan menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian akan menjadi diri sendiri. Dengan tidak ada tekanan, ya, yang mana mereka punya nilai-nilai yang positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini lanjut Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Jadi salah 3 hal motivasi yang kita bahas hari ini adalah harapannya dalam murid-murid kita itu akan mempunyai rasa percaya diri, kemudian bisa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ya, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ada cerita. Mohon izin Bapak Ibu saya membacakan ceritanya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak perhatian diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, siap Bapak, saya mau nulis Pak Seno tapi saya bilang Pak Seno. Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva dan Iva menjadi gugu dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi itu, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Kita ada di sana. Pertanyaan berikutnya apa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tidak. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bapak Ibu berbagi pengalaman. Bapak Ibu sepertinya Ibu belum ada suaranya. Monggo. Ibu Pak Adil. Ya, sambil nunggu yang lain. Siap. Monggo Ibu kami ya Pak Adil tadi kami. Terima kasih. Saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno. Mengapa? Biarkan saja dulu, karena nanti akan membuat si Ipa itu down kalau diperlakukan di depan kelas. Biarkan dulu, nanti selesai pembelajaran panggil anak itu, ajak bicara, sampaikan persoalannya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangannya. Oh Iya. Kita semua apresiasi untuk Bapak Ibu yang memberikan Bu Eka, Sekali lagi ya. iya. Menurut saya, tindakan Pak Seno itu saya tidak setuju. Jadi ya kalau apa ya, kalau bukan posisi yang mana ya,
Anak sudah perhatian kalau saya tanya selalu menjawab gitu. Tapi di jam-jam itu memang jam sensitif anak itu bukan anak saja sebenarnya yang lain juga. Pokoknya kawan ngantuk. Nah suatu ketika dia tertidur gitu. Tertidur terus saya kurang memperhatikan karena waktu itu ada beberapa anak yang saya tunjuk untuk ke depan 1, 2, dan 3 anak. Nah saya kurang memperhatikan dia karena posisi di depan gitu. Dan ternyata dia tertidur paling sekitar 2 menit lah menurut temannya di sebelahnya. Jadi setelah bisa menertawakan dia karena tiba-tiba pada saat dia tertidur itu dia kaget dan handphonenya jatuh. Satu kelas tuh menertawakan dia semua. Terus saya kaget juga, kok ketawa? Emang ada yang lucu gitu. Ternyata bukan menertawakan yang maju di depan tadi, tapi menertawakan dia yang kaget tiba-tiba kemudian handphonenya jatuh gitu. Jadi fokusnya saya ketiga anak yang maju tadi. Saya nggak marah. Ya justru saya ketawa, tapi ketawanya agak saya tahan gitu. Takut dia malu, tapi dia malu sekali karena kami juga langsung mukanya merah, matanya merah. Terus dia duduk dan mungkin seperti kayak itu hilang anaknya. Nah, pada saat udah keluar semua, dia memang agak terakhir gitu ya, keluarnya. Terus katanya, kenapa ya? Saya ngantuk tuh, dulu saya kaget. Kenapa kok kaget? Saya mimpi ya kayak gitu. Oh, nggak apa-apa. Dan saya anggap ya itu aja, nggak saya. Tapi saya sempat kaget, kenapa kok yang nanti udah ketawa gitu. Nah itu pelajaran di belakang ya kalau teman-teman kan mungkin dulu saya sempat agak takut dengan matematika, tapi sebenarnya bukan takut dengan matematikanya, tapi takut dengan bukunya. Luar biasa bukunya. Tapi setelah kelas 2 SMP, kelas 3 ternyata bukunya asli. Kelas 1 itu bukunya adalah buku orang bahkan bukunya. Jadi gitu ya. Saya respon positif aja di depan. Walaupun sempat saat itu belum bisa, kalau memang ketawa gitu. Ini itu aja. Silakan Pak Aryo gimana? Ya, terima kasih atas pendapatannya dari Pak Aryo dan Mbak. Intinya dari kasus yang kita tahu dan ada pertanyaan ini tidak setuju Bapak Ibu. Dan yang kedua, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah hukuman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Ya, artinya nama Ivan diberikan Ivan dengan seorang gurunya yang apabila posisi gangguan tadi dan perawatan gitu ya. Itu makanya apa kemudian. Baik selanjutnya, ya ini ada 3 komponen kita harus pahami. Adanya hukuman, konsekuensi dan adanya restitusi. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, di mana ada suatu pelanggaran, maka tentunya sesuatu akan terjadi atau sesuatu harus terjadi. Tentu kita harus meninjau ulang tindakan adanya penegakan peraturan tersebut atau keyakinan kelas atau sekolah yang kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ada istilah baru Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari Gosen tahun 2000. Yang mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut salah-salah dosen tahun 1995. Ini restitusi. Nah, bagaimana perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri? Ya, hukuman identik dengan identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan adanya restitusi.
bisa diusut, tapi tidak Bapak Ibu, tidak kelihatan bisa besar, bisa, ya. Nah, kita di sana hukuman. Kita membandingkan ya Bapak Ibu, adanya identitas gagal itu berupa hukuman dan identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kan gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah adanya pilihan. Jadi berbeda dari hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian untuk hubungan korban mendapatkan keadilan. Ya, korbannya akan mendapatkan pembelaan. Konsekuensi adalah korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi adalah korban akan mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi adalah murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Lanjut. Ya, sedangkan hukuman adanya perilaku pasif agresif yang meningkat. Konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi adalah masalah yang dapat terpecahkan. Dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan adanya instruksi terus-menerus dari guru. Adanya restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan banyak lagi Bapak Ibu, misalkan adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti kami bisa berbagi dengan Bapak Ibu, nanti bukan bisa saya. Adanya perbedaan yang mendasar dari adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti saya berikutnya Bu. Pak Ali. Iya Pak Ali, ngomong. Ada tiga istilah, Iya. hukuman, konsekuensi, Dan restitusi. Saya karena apa ya, memori saya lemah, saya sangat kurang bisa memahami ketika itu. Maka kalau mungkin Pak Ali bisa memberi contoh tindakan soal kita yang contoh hukuman itu apa, konstitusi dan restitusi itu yang ada di sekolah kita. Mungkin nanti kita akan lebih bisa memahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adil. Nah, untuk konteks permasalahan, contoh permasalahan Pak Adil, ini nanti kami akan sampaikan, tetapi kami berbagi pematerinya terkait contoh yang menurut keluarga. Artinya contoh yang menghubungkan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ini akan saya nanti gampang juga. Jadi untuk jawabannya kami tunda. Siap, terima kasih Pak Adil. Kami lanjutkan Bapak Ibu karena waktunya sudah mendekati perjanjian dengan teman-teman yang lain. Iya Pak Ali, Pak Sen, monggo, Bu Dewi, Pak Sen mau tanya. Monggo Bapak.
Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini hukuman, apa konsekuensi atau restitusi. Saya nggak ngerti. Nanti Pak Alim yang agak mengatakan begitu ya. Untuk anak yang dalam tanda petik itu sebagai data pencilan, artinya dia punya keelemehan. Saya beberapa tahun terakhir ini tidak pernah memarahi, tapi saya ajak ngobrol. Jadi misalnya ada yang lain itu, Mas, mau saya cukup. Iya Pak. Saya bilang kamu duduk aja di luar, nanti saya susul. Setelah itu saya ngobrol. Kue ini dongeng ngobrol. Nah nanti dia cerita. Nah ketika dia cerita, dia harus ditanggapi dengan baik, humanis. Ini cara saya gitu ya. Sehingga di lain kesempatan anak itu udah nggak pernah rewel. Sebut di kelas lalu sebut di kelas 12 IPS 4 yang badannya besar saya bukan pilga. Bukan elemen itu. Kalau diajar suka elemen itu banyak ngomong dan lain-lain. Saya bilang, Glenn, metu diri untuk ngobrol dengan aku. Kita lesehan di bawah, duduk ngobrol. Nah, pada akhirnya pasti kamu pengen saya hargai, dan saya pun pasti ingin dihargai. Saling hargai. Wah, saya ini jempol. Tapi ceritanya nggak seperti itu. Itu kalau yang tanya Pak Prasrin, dia cita-citanya jadi preman. Anak itu. Gitu. Terus saya nggak ngerti bapaknya preman atau bukan, yang penting dia baik sekarang. Terus ada lagi Al-Bukhari, wali kelasnya Pak Mursaid Muhammad Al-Bukhari ya. Aku ngantuk terus. Gue itu ngantuk terus. Leh, ngobrol, dulu deh. Ngobrol. Udah lebih gue setiap pelajaran ngantuk ini ngopo. Kadang-kadang yo kurang barang lho kayak gini. Nggih, Pak. Lah kok kalau ini sampai jam piro? Karena anak Jawa saya bisa beli. Kadang sampai jam 1. Loh, lama kok belajar? Boten. Lama kok pulau satu ya, Pak. Dia jualan gorengan di sini kok. Luar biasa. Kerja itu Pak, anaknya kerja. Makanya saya bilang luar biasa usahanya. UNJ usaha, kamu masih bisa sekolah. Buat saya itu prestasi tersendiri. Nah kamu itu selesai dagangan jam berapa? Jam 11 Pak. Nah terus saya itu jam 1 mau jur ngopo nih? Ya ngobrol sama kawan-kawan. Nah, ini sih aku rapatnya setuju deh. Selesai balik ya, oke Pak. Sekarang dia sudah, menurut saya ada progres untuk baik. Jadi ternyata pendekatan humanis ini akan memunculkan sikap baik. Mohon maaf, mungkin ini saya juga termasuk kalau data itu data pencilan. Dulu sebelum corona, saya sering masuk kelas itu bawa sendok. Mungkin ini sebuah perjuangan. Saya hanya ingin membangun chemistry terhadap peserta didik saya. Saya bilang, ini ada yang bawa botol enggak? Enggak ada Pak, sebagian. Mulai minggu depan bawa botol untuk sarapannya. Siapa? Jadi saya hanya pindah dari satu wadah ke wadah lain, dan ternyata saya lebih ingat dari itu. Tapi di situ letak keakraban. Ketika orang itu akrab, maka kita mengendalikan orang itu akan lebih mudah. Thank you. Tadi yang Pak Adil dan Pak saya sampaikan, ya, ranahnya sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah restitusi. Jadi apapun yang anak
lakukan di kelas yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, dengan keadaannya bagaimana, terus aktivitasnya seperti apa. Tapi kata yang manis tadi itu juga perlu kita lakukan kepada diri kita. Terima kasih Pak Ade dan Pak Sir. Nah, di sini selain adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi ini nanti akan dijalankan oleh juga. Di sini akan saya tambahkan adanya dihukum oleh adanya penghargaan. Nah, di sini ada pendapat dari Al-Fifon. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak agar bersikap bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan adanya penghargaan di sini. Nah, ada dampak atau pengaruh jangka pendek dan jangka panjang adanya penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini yang berlaku dalam jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak menjadi tindakan baik yang akan kita lakukan. Ya, itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini perlu kita pertimbangkan dan akan berdampak yang bagaimana terhadap diri kita. Dan pasti penghargaan bersifat tidak efektif. Ada 3 hal misalnya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika saya melakukan hal ini, maka saya akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mendapatkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan akan berkecil hati. Serta kemungkinan lain adalah saya tidak akan berusaha sekelas sebelumnya. Dan yang ketiga adalah jika kita memberikan sesuatu pada seseorang berupa penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Jadi kita ingin orang tersebut menunjukkan perilakunya yang kita inginkan, adanya penghargaan. Ya, penghargaan akan merusak hubungan. Kenapa? Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya. Dan akan sebagian mereka akan tidak menikahi orang tersebut dengan adanya penghargaan. Benar tidak Pak Ibu? Yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, kemungkinan besarnya adalah murid bermotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Benar Bapak Ibu? Yang ketiga adalah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak perlu kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Ya, monggo Bapak Ibu di kelas bagaimana dengan adanya penghargaan ini, ya, berperan atau tidak? Nah, di sini penghargaan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya yang berkenaan dengan motivasi perilaku manusia, yang berkenaan dengan 3 motivasi yang ada di sana. Kemudian adanya perbedaan dari hubungan, konsekuensi dan restitusi, dan yang terakhir adalah penghargaan itu akan berdampak bagaimana pada anak kita. Demikian dari saya, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah ucap. Saya berkata kepada Dewi dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kurniawan yang telah menyampaikan materi motivasi perilaku manusia. Kita kasih aplaus sekali lagi. Demikianlah pemaparan materi dari Bapak. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan suatu keyakinan yang ada di kelas ini, ya. Jadi kelas 2 khususnya apa yang kalian ketahui selama ini adalah peraturan. Nah, sekarang kita buat namanya keyakinan kelas. Ya, apa akan jelaskan sedikit apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Jadi keyakinan kelas ini mindsetnya adalah berhubungan dengan adanya hukuman dan konsekuensi. Jadi saat ini ya sekolah akan mengubah mindset bahwa tidak ada kata hukuman atau tindakan hukuman atau konsekuensi yang akan dibebankan kepada anak. Jadi yang diharapkan apa? Adanya keyakinan bersama. Ya, keyakinan bersama ini akan kita bentuk, akan kita cetuskan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adanya istilah restitusi. Restitusi adalah rasa nyaman ya, yang diberikan kepada anak semua dari dirinya agar supaya dirimu akan belajar lebih semangat dan merasa dirimu akan nyaman. Gitu ya. Nah, kenapa adanya keyakinan kelas? Nah, sekarang kita ibaratkan. Kalian mengendarai kendaraan bermotor, itu harus pakai apa? Nah, helm ini untuk apa? Untuk keselamatan. Kan gitu. Terus yang kedua? Ya, ada pion. Kalau misalnya kita cuci tangan, tujuan itu apa? Ya, bersihan. Nah, ini sekiranya itu bukan peraturan, tetapi keyakinan kita. Kalau kita naik motor pakai helm, akan menjaga diri kita. Supaya kita kelak, kita cuci tangan sebelum makan, akan menjaga kebersihan pada diri. Tanya kita ya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan apa? Kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Lanjut. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana? Tidak bermain handphone ketika guru menjelaskan pelajaran. Selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruangan. Ini peraturan. Nah, kita ubah peraturan ini jadi keyakinan. Bagaimana? Kalau tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita berkeyakinan menjaga lingkungan. Apa peduli lingkungan? Tidak bermain handphone, saja belajar. Berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Dan hukum ketiga adalah selalu mengucapkan salam. Berarti ada keyakinan saling menghargai dan menghormati. Sehingga dengan adanya keyakinan ini maka adanya rasa atau memiliki nilai-nilai yang bersifat kebajikan dan bersifat universal. Oke, ketiga nih, seperti apa keyakinan kelas itu? Ketiga bersifat universal dan abstrak, kemudian berupa frasa atau kalimat pendek agar mudah diingat, kemudian berbentuk frasa atau kalimat positif, kemudian menyusun kondisi kelas atau sekolah dan melibatkan semua warga kelas dan sekolah. Ya, di sini membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita sudah berbagi kelompok ya. Ada 6 kelompok. Yang pertama adalah mendiskusikan adanya peraturan kelas. Ya. Yang kedua apa? Merumuskan keyakinan kelas dari peraturan yang sudah dibuat tadi. Dan yang keempat adalah mendiskusikan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Dan yang keempat adalah menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, sekarang kita mengikuti langkah yang pertama. Nah, sekarang ya, silakan bisa. Oke, bisa kita mulai.
waktu kurang lebih 3 menit lah ya untuk mendiskusikan kira-kira peraturan kelas apa yang menurut kalian perlu dilaksanakan. Silakan dan sekarang. Ayo, Dika, masuk. Ayo. Silakan didiskusikan. Kelompok 3? Kelompok 3? Ya. Iya. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan masing-masing kelompok Pak untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Saya minta kerjasamanya. Yang bermain saya minta bapaknya. Ya, baik. Kita dengarkan pendapat dari Bapak. Dek, yang laki suruh geser, suruh mepet. Yang Bila Ya. Tepuk tangan. Kelas ya, silakan. Dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Iya. Dilarang membuang atau menyimpan sampah mandi dalam laci. Iya. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain di saat pelajaran. Iya.
3. Siswa dilarang membawa make up ke dalam kelas. Kemudian kelas 1 dilarang memakai sepatu atau sendal di dalam ruangan. 2. Dilarang membawa sampah di dalam laci meja. 3. Tidak melakukan perilaku bullying antar teman. Ya, oke. Kelompok 6. Keyakinan kelas 1 tidak boleh memakai sepatu di kelas. 2. Dilarang menyembunyikan dan mengambil barang teman. Yang ketiga, melakukan Ya, balik ke rekan-rekannya. Kita kelompokkan dari masing-masing kelompok itu jawaban yang mirip atau sama. Jadi ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, yuk depan. Kita menyamakan kira-kira nama yang sama dari kelompok 1 dan kelompok 2. 3, 4, 5, boleh depan, yuk. Kita ke depan lagi, kita samakan dulu. Depan, teman-teman pelajaran. Mau bayangin sama tidak? Boleh ke depan? Ya, sama-sama kita buat pengelompokan. Dibantu boleh? Yang ini ya, lanjut. Dalam membuang sampah. Oke, dalam membuang sampah baru ya. Dibantu lagi yang lain. Jangan memakai sepatu. Ayo, naik ke depan. Ini membawa make up. Ya, ini kemudian ya boleh. Tidak boleh memakai sepatu ya di sini. Tidak boleh bermesraan. Tidak boleh berpacaran ya. Ini bagian yang berpacaran ya. Terus tidak makan di jam istirahat ada tidak? Tidak ada. Tidak boleh memakai sepatu. Kemudian membuang sampah. Ya. Membuang sampah ini. Ya, menjaga letakkan barang sudah tempat. Sudah kita dapatkan ya, ini sudah kita kelompokkan. Sesuai dengan tadi kita menunjukkan departemen kelas. Kemudian kita mendiskusikan, kita kelompokkan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Yang kita dapat ada berapa poin? Ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, sekarang yang pertama adalah berdoa sebelum memulai pelajaran di kelas. Jadi itu adalah kewajiban. Ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas berarti kita harus saling apa? Ingat, ingat. Jadi yang pertama, yang pastinya informasi apa? Terus yang kedua, tidak boleh memakai sepatu. Jadi itu harus kita tanamkan rasa apa?
peduli dan saling menghargai. Ya. Ya, dilarang menyembunyikan namun mengambil barang teman, kemudian dan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Seperti sama apa? Ya, rasa peduli lagi. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Berarti apa? Iya. Berarti apa? Kemudian tidak melakukan perilaku bullying. Tidak lah. Sikap harus menghargai dan saling menghormati. Masuk di kemudian dilarang membuang sampah. Nah, pastinya apa? Apa yang kalian yakini? Kalau punya dekat, berarti kalian harus punya rasa. Ini menghargai dan saling menghormati. Poin. Kemudian nah, artinya keyakinan pasal lebih banyak harus ya, artinya tidak boleh memperlekap gitu. Jadi harus ada rasa saling menghormati. Ya, ya. Jadi jangan kita bertampil beda tanpa memulai maksudnya istilahnya sama gitu. Kemudian nggak pakai make up, kalau dia pakai make up, kan dia harus punya rasa menghormati. Maksud di bawah ini. Kemudian tidak boleh berpacaran. Nah, ini pasti ya. Ini karena ini temen mulu ya yang ngomong. Akhirnya mengaji nggak temennya di sekitarnya? Enggak. Jadi jelas ya. Ya. Sehingga kita harus melakukan saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak boleh berpacaran. Tidak makan saat di jam belajar. Kemudian ada tugas. Ya kalau ada tugas yang fleksibel ya kan. Tapi kalau misalnya ada gurunya terus kalian makan aja apa punya sikap yang berbeda. Tidak menghargai dan tidak ya. Berarti kemudian kita sudah dapat nih siap tren kelas yang ada di kelas 2. Kita sepakati? Kita sepakati ya? Sepakat. Yang pertama adalah saling menghormati adanya perbedaan agama dan suku. Yang kedua, rasa peduli dan menghargai. Oke, tadi kan bisa tadi kan adanya rasa peduli dan menghargai. Ya, adanya menghargai pendapat temannya, ya nggak? Menghargai adanya memahami dirinya seperti apa, temannya seperti apa. Ya. Kemudian rasa peduli dan bertanggung jawab. Ya, ini kaitan dengan apa tadi? Sihat, ya nggak? Kemudian pinjam tulis temennya harus dikembalikan. Dan kita hilangkan rasa peduli dia.
sekolah dan jadi posisi di sekolah. Itu disiplinnya kan? Ya, sampai kalian sudah terlambat. Semangat ya, insya Allah. Dan yang kelima adalah saling menghormati dan menghargai serta mendukung. Nah, ini saya rasa seperti yang tadi ya, tidak boleh berpacaran di kelas. Ya, artinya apa? Kalau kan berpacaran tadi ya, tidak mengerti adanya teman. Ya, kenapa? Ya, Bapak sarankan di umur kalau kita punya pacar, maka apa? Maka akan merasa terbang. Kasih kita mau kemana? Ya enggak? Seakan-akan kita di ya enggak? Jadi kita tidak bebas seperti dulu dalam itu ya. Jadi kami yang punya pacar, saya rasa nanti setelah mendengarkan Bapak ngomong nanti baik-baik aja ya. Baik, ada 5 keyakinan pas untuk kalian ya. Mudah-mudahan keyakinan pas ini bisa kita laksanakan ya, bisa kita kita budayakan ya, agar supaya apa? Supaya kelas ini menjadi ya, tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa disakiti. Tadi ada bullying ya, itu kalau bisa kita hindari. Dan yang pastinya kita harus adanya rasa saling percaya. Itu ya tuh. Iya, itu saja mungkin dari saya. Jadi intinya keyakinan yang sudah kita buat mudah-mudahan dipenuhi. Semuanya saling dilaksanakan dan ada rasa tanggung jawab. Cukup ya, itu dari saya. Dan harapan saya kelas kedua ini akan menjadi contoh untuk di kelas yang lain dengan adanya keyakinan yang sudah dirasakan. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang lebih kita akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imade Sulatra, MBD, Kepala SMA Negeri 1 Supedir Banyak, Lampung Tengah, Lampung. Berkaitan dengan pengimbasan atau berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh para calon guru penggerak, ada Pak Alim Kurniawan, ada Bu Siti Alwi, Pak Sugeng, dan Pak Putu Wirya. Ada beberapa hal catatan saya terkait dengan konten atau konsep materi yang telah disampaikan, yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, lalu 5 posisi kontrol restitusi, ya mulai dari penghukuman sampai dengan manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Feedback saya adalah yang pertama, untuk para CGP ini mungkin perlu pemahaman konsep atau konten materi lebih mendalam, gitu, yang disertai dengan contoh-contoh real dalam kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di kegiatan pembelajaran, sehingga konsep atau konten yang sudah dipelajari melalui modul-modul itu terasa lebih membumi, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah mungkin perlu dikembangkan adanya diskusi antar sesama CGP, gitu kan, di dalam rangka untuk memahami konten-konten yang ada di modul. Kalau misalnya dirasa belum cukup sesama CGP, mungkin perlu diajak beberapa teman yang lain, gitu, sebelum dilakukannya pengimbasan terhadap guru-guru lain.
Nah, kemudian menurut saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, materi-materi yang saya sebutkan di atas itu sangat bermanfaat untuk untuk satuan pendidikan, untuk sekolah gitu. Misalnya segitiga restitusi maupun konsep keyakinan kelas ini karena sangat belum biasa ya, belum biasa. Kalaupun di sekolah ini sudah ada tata tertib sekolah, namun proses pembentukan atau adanya tata tertib itu masih satu arah ya. Nah, kalau dengan keyakinan kelas ini nampaknya tata tertib maupun apapun yang disepakati itu akan lebih bisa diterima ya, gitu ya. Lalu kemudian harapan saya dari apa yang sudah kemarin diimbaskan terhadap seluruh guru di SMA 1 Seperti Banyak ini tidak hanya sekedar diimbaskan, tetapi memang maunya diajak ya dan dilakukan di kelas gitu ya, tidak hanya di kelas teman-teman CGP, tetapi kalau bisa di seluruh kelas gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seluruh guru gitu ya, sehingga pembelajaran maupun penegakan disiplin itu bisa dilakukan dan diterima oleh seluruh stakeholder, terutama misalnya kalau anak itu terlambat dia harus bagaimana, itu bisa diterima oleh semua pihak ya, gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGP terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Seperti Banyak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banyu Primala, saya guru BK di SMA Negeri 1 Seperti Banyak, Lampung Tengah. Di sini saya akan memberikan komentar tentang pengimbasan praktik baik yang disampaikan oleh Pak Alim Kurniawan tentang budaya positif di sekolah dengan materi motivasi perilaku manusia dan perbedaan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta pengaruh adanya penghargaan adalah bermanfaat dan menambah wawasan dalam saya melaksanakan layanan bimbingan dan konseling pada kurikulum Merdeka. Saya mengetahui adanya motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari budaya positif adalah menanamkan motivasi yang utama, di mana kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka sendiri. Maksudnya mereka menghargai diri sendiri. Kemudian berkaitan dengan materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi merupakan hal yang baru buat saya, terutama tentang restitusi, karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan kita mengetahui perbedaan antara hukuman yang merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas yang sukses, maka secara tidak langsung hukuman yang akan berdampak buruk pada murid baik secara fisik maupun psikologis.
Selanjutnya, materi tentang adanya penghargaan yang mempunyai pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Antara lain, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan tentang pengimbasan praktik baik tentang budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Alim Kurniawan. Tetap semangat, berikan perubahan yang positif bagi siswa SMA Negeri 1 Seperti Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Nurkusumastuti. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Seperti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Berkaitan pengimbasan praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Alim Kurniawan tentang budaya positif di sekolah dengan materi tentang motivasi perilaku manusia dan perbedaan adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi, serta adanya pengaruh penghargaan adalah sangat baik dan bermanfaat bagi saya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada kurikulum merdeka di sekolah kami. Pada dasarnya, motivasi perilaku manusia terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Oke, baik. Materi selanjutnya tentang adanya penghargaan yang mempunyai dampak bagi murid jangka pendek maupun jangka panjang, di mana dengan adanya penghargaan tidak akan efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Demikian penyampaian pendapat saya tentang pengimbasan praktik baik tentang budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Alim Kurniawan. Sebagai mana semoga dengan adanya budaya positif di sekolah dapat memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi siswa-siswa yang ada di sekolah kami. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.